Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Dogecoin atau dengan tikernya yaitu Doge, yang mana kalian banyak banget nih request koin meme satu ini lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan buat teman-teman lain yang request mungkin terkait topik-topik lain, koin-koin lain maupun token-token lain, tenang aja karena saya selalu baca-baca buat komentar kalian. Requestan-requestan kalian saya selalu bacain dan catat-catetin. Dan beberapa mungkin yang saya baca ya buat request-annya ada beberapa dari kalian yang mungkin request-nya seputar Bitsensor atau TAO ya teman-teman. Kemudian ada yang request Hyperliquid, ada juga yang request AEVO dan lain-lain. Dan ya mungkin buat kalian yang request-annya belum saya sebut atau mungkin belum terbaca oleh saya, mungkin boleh nih kalian komen di video kali ini requestan apa yang kalian mau request ke saya, either itu seputar topik tertentu, let's say seperti makroekonomi saat ini dan lain-lain, atau mungkin token maupun koin tertentu, atau aset tertentu juga boleh teman-teman. Feel free kalian bisa request aja di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa saya bakalan bahas dan tentu saya bakalan coba untuk kasih kalian informasi ya seputar price action maupun beberapa data seputar hal yang kalian request ke saya gitu. Dan oke, langsung aja. Di video kali ini pertanggal 18 Agustus tahun 2025 kita akan bahas seputar Dogecoin ini, yang mana per video ini saya record. Dogecoin tentu masih menjadi koin memes dengan market cap terbesar di sektor memes, dengan social mindshare terbesar juga di sektornya, which is adalah sektor memes atau meme coin. Dan untuk posisinya sendiri ada di peringkat ke-8 secara market cap. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk harganya sekitar $0,22 ya per koin ya teman-teman. Dan tentu itu adalah di saat ini dan sangat mungkin di kemudian hari itu berubah sewaktu-waktu gitu ya, bisa naik maupun turun. Dan kemudian di sini kalau kita perhatikan untuk gambaran besarnya memang kita lihat sepertinya Bitcoin dan juga beberapa aset kripto lain, bahkan sebagian besar aset kripto lain ya itu juga mengalami penurunan atau sedang mengalami penurunan, di mana Bitcoin ini turun ke level harga sekitar $115.000 per koinnya. Dan Ethereum juga ikutan nih ke sekitaran harga 4.300-an turun ke sana. Dan tentu ketika Bitcoin-nya mengalami koreksi, teman-teman, seperti yang kita ketahui, market crypto ini punya suatu habit ya yang sama-sama harusnya kita tahu juga, di mana ketika Bitcoin-nya turun, biasanya majority aset kripto lain juga mengalami penurunan, termasuk ya salah satunya Dogecoin ini juga terkena impact-nya teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang holder Dogecoin ini lagi merasakan drawdown ya mungkin ya untuk beberapa orang, karena memang dalam beberapa waktu terakhirnya Dogecoin ini sedang mengalami yang namanya koreksi gitu. Dan kalau kita perhatikan secara total market cap di pasar kripto juga mengalami koreksi ya, di mana sebelumnya kalau saya nggak salah itu sempat tembus $4 triliun, tapi ya sangat disayangkan per hari ini di tanggal 18 Agustus tahun 2025 market cap-nya kembali turun ke kisaran harga, atau lebih tepatnya ke kisaran $3,88 triliun gitu secara market cap atau kapitalisasi pasar di seluruh pasar kripto gitu, atau seluruh market kripto lah bahasanya kayak gitu. Dan kemudian di sini kalau mungkin kita coba bahas ya dari segi price action-nya, so kita pindah ke price action-nya dulu. Nah, di sebelah sini, tapi ya tentu as always seperti biasa, disclaimer alert bahwasannya video ini juga sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan oke, pertama-tama di sini kita bisa lihat dulu pergerakan Doge, which is ini ada beberapa area yang memang sudah saya gambar, dan sebenarnya kalian juga bisa notice di video pembahasan Dogecoin yang sebelumnya, areanya nggak saya ubah sama sekali teman-teman, dan memang masih cukup valid ya ternyata. Kita akan coba bahas secara garis besar, dan lebih kurang ini kalau saya pakai time frame besarnya, which is time frame weekly ya, atau time frame mingguannya, kira-kira gambarannya seperti ini. Dan mungkin pertama-tama yang mau saya show ke kalian adalah ketika kita turunin time frame yang ke daily. Nah, lebih kurang seperti ini. Dan terakhir kali saya bahas Dogecoin itu di sekitaran, nah di sekitaran tanggal 2 Agustus teman-teman. Ya 2 Agustus lah ya kalau nggak salah, which is masih di sini. Dan ternyata kalian bisa lihat area yang saya gambar di sini, waktu itu saya katakan sebagai area support minor. Kalian bisa cek sendiri apakah yang saya katakan ini benar atau enggak. Di video sebelumnya terpapar dengan jelas. Ternyata dari sana kita dapat rebound ya yang cukup signifikan, yang mana dari rebound tersebut ternyata kita juga dapetin kenaikan yang ya sebenarnya rebound-nya juga cukup lumayan sih teman-teman, which is kalau kita ukur sampai ke atas banget dia sempat rebound sekitar 35%, which is good ya, secara pergerakan lumayan. Dan selain area support minor di sini, saya juga gambarin area resistance minor yang ada di atasnya. Kalian bisa cek juga di video sebelumnya juga ada teman-teman. Dan ya mungkin kalau misalkan buat teman-teman ya yang nonton video sebelumnya tersebut dan mungkin bisa catching pergerakan yang di sini teman-teman, dan maybe di sini ya kita gambarin. Nah, mungkin kalian bisa take action nih sama pergerakan yang di sini dan mungkin dapetin cuan, dapetin profit. Ya saya cuma bisa ucapin congratulations dan selamat teman-teman. Tapi ya as always mungkin
bisa aja di hari kemarin analisa yang saya berikan atau deliver itu benar dan belum tentu ya analisa yang saya berikan atau deliver lagi di kemudian hari bisa benar terus gitu ya. Karena ya saya juga manusia tentu hanya menganalisa secara data dan apa yang saya lihat dan tentu pure opini dan pandangan saya bisa aja keliru ya maupun salah dan maka dari itu teman-teman juga wajib banget nih analisa mandiri, wajib do your own research dan tentu due diligence ya. Karena memang portofolio kalian kondisinya cuman kalian yang tahu dan cuman kalian yang punya kewajiban dan hak untuk mengelolanya. Lebih kurang kayak gitu. Dan di sini juga kalau kita perhatikan secara garis besar, Dogecoin setelah dia hit di area resistance minornya dia kena rejection, which is dia turun ke bawah dan kalau kita perhatikan dari top ke harga sekarang, dia udah kena rejection ya kalian bisa lihat sekitar 13-an%, mungkin hampir 14-an% ya. Dan di sini kalau kita lihat as always atau seperti biasa ada beberapa skenario yang mungkin terjadi, which is kita akan coba bahas skenario bearish-nya dulu ya. Di mana skenario bearish dari Dogecoin ini bisa terjadi apabila sekali lagi apabila Dogecoin ini kena selling pressure yang cukup signifikan, which is dia turun dan di sini kalau kita lihat secara stokastik RSI juga sebenarnya agak mendukung ya karena dia udah mulai tanking down dan apabila ini terus turun ke bawah, selling pressure ikutan turun juga atau menguat juga. Yang mana kalau selling pressure menguat maksudnya harganya akan turun gitu teman-teman diiringi dengan stokastik RSI yang turun juga, maka ada chance yang cukup besar untuk Dogecoin ini bisa aja koreksi dan hit lagi atau menguji lagi di area resistance atau area support minornya yang ada di bawah sini, teman-teman. Dan memang kalau kita gunakan Fibonacci, di sini kita gunakan Fibonacci retracement dari bawah sini ke atas sini, nah lebih kurang kayak gini dan di sini kita geser ke kanan biar lebih jelas juga dan ini adalah Fibonacci retracement yang bisa kita lihat dari swing low dan swing high sebelumnya. Jadi cara tariknya adalah dari swing low ke swing high yang sebelumnya dan di sini kita bisa memperoleh bahwasannya memang di kisaran Fibonacci ini ya, ini area 0,618-nya ini beririsan dengan yang namanya area support minornya yang di sini. Dan memang di sini kita dapat yang namanya rebound di sebelah sini, teman-teman, which is good untuk pergerakan harga Dogecoin. Tapi ya maka dari itu di sini ada chance apabila memang selling pressure terus berlanjut, maka jika ya untuk area 0,5 nih yang di sini, kalian bisa lihat nih di sebelah sini ya. Ada area 0,5-nya juga. Apabila area 0,5 ini nggak mampu mempertahankan harga Dogecoin atau price action Dogecoin nih, maka ada chance yang cukup besar untuk Dogecoin ini bisa aja mengalami koreksi kembali ke ya level harga let's say yang di bawahnya lagi, which is di area support ya atau demand area yang minornya yang di bawah sini, teman-teman. Dan tentu itu adalah skenario atau suatu potensi yang cukup realistis yang mungkin bisa kalian tinjau juga gitu ya untuk pergerakan price action dari Dogecoin. Dan di sini di sisi lain teman-teman kalau kita perhatikan, let's say ya kita buat worst case skenario atau skenario terburuknya. Skenario terburuk dari Dogecoin dalam beberapa waktu dekat hingga menengah yang mungkin terjadi adalah bisa aja Dogecoin ini mengalami penurunan which is koreksi dan dia testing ke demand area di bawah sini tapi demand areanya nggak mampu mempertahankan pergerakan harga Dogecoin. Dan pada time itu terjadi, maka yang sangat-sangat realistis untuk dituju oleh Dogecoin selanjutnya itu adalah area di bawahnya tentu yang mana merupakan area support major yang ada di bawah sini, teman-teman. Which is ini adalah demand area majornya yang juga udah saya lama gambar dan kalian juga yang nonton video-video pembahasan Dogecoin saya sebelumnya juga harusnya notice ya. Dan ini adalah skenario yang cukup realistis dan tentu bisa kita katakan sebagai skenario bullish ya atau skenario bearish buat Dogecoin karena skenario bullish atau skenario yang positifnya kita akan bahas setelah ini, tapi ini adalah skenario bearish atau skenario negatif dari Dogecoin. Yang mana ya mungkin kalau dari skenario bearish ini area yang perlu kalian tinjau adalah di support minornya terlebih dahulu nih karena ini adalah area support terdekatnya atau mungkin kalian juga bisa tinjau yang paling dekat banget ini adalah area 0,5-nya dari angka Fibonacci-nya yang angkanya atau harganya kalian bisa lihat lah ya sendiri di sini gitu karena cukup jelas. Dan oke, di sini kita akan coba hapus buat Fibonacci-nya di sini kita coba hilangin. Nah, kemudian beberapa garis juga saya akan coba hilangin kayak gini. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya secara garis besar, tadi kan saya kasih gambaran kalian di area 0,5-nya nih, teman-teman. Nah, sebenarnya di area kisaran 0,5 tersebut kalau kalian perhatikan di sini juga ada semacam area, teman-teman, which is ini sangat-sangat minor ya, tapi memang sempat menahan pergerakan harga Dogecoin beberapa kali dan skenario bullish dari Dogecoin itu bisa terjadi apabila area ini tuh dipertahankan atau berhasil di tahan ya, teman-teman, which is price action-nya berhenti turun di sini dan kemudian adanya buying pressure kembali yang menguat dan mengangkat harga Dogecoin ke atas. Maka apabila hal tersebut yang terjadi, maka ada chance untuk skenario bullish terjadi. Di mana skenario bullish dari Dogecoin ini terjadi apabila harganya berhasil bertahan di area-area support yang mungkin saya udah tandai sebelumnya. Dan di sini kalau misalkan dia rebound juga, hopefully ya, reboundnya itu bisa breakout dari resistance minornya juga yang di sebelah sini seperti pergerakan sebelumnya. Dan hopefully juga apabila hal tersebut terjadi, Dogecoin ini bisa menembus nih atau break juga di
lokal topnya, which is di sekitaran sini ya, lokal topnya nih kalau kita coba sedikit presisi, mungkin nggak presisi-presisi banget, tapi kalian bisa notice lah ya di sekitaran sini. Dan apabila dia berhasil breakout nih dari lokal topnya, maka ini adalah skenario bullish yang sangat ideal buat Dogecoin karena ada chance buat Dogecoin ini bisa melanjutkan penerusannya ya, atau penguatannya lebih tepatnya, maksudnya meneruskan penguatannya, yang mana secara tren kan dia udah mulai shifting nih dari yang, sebelum-sebelumnya nih udah mulai bearish, and then mulai ada hope atau harapan ya kelihatannya mulai bisa shifting. Dan apabila memang dia berhasil break dari lokal topnya which is di sekitaran sini, maka Dogecoin akan mengonfirmasi dia punya peluang atau mungkin skenario bullish yang akan terjadi, dia akan mengonfirmasi penguatannya kembali dan ada chance untuk menguji kembali di resistance atau area supply yang ada di atas sini, teman-teman. Yang kalian bisa lihat lah ya untuk rentang harganya ini sangat besar dan sangat major karena memang udah dari lama teman-teman area ini juga memang di respect gitu oleh Dogecoin, yang mana kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ini karena memang adalah koin yang sudah dari periode-periode lalu, maka memang secara historical data cukup banyak yang bisa kita amati gitu. Dan oke, di sini kita hapus dulu buat garisnya. Nah, kayak gini. Dan kemudian seperti biasa kita nggak akan coba bahas dari segi price action aja, kita akan lihat by data. Di mana kalau data social mindshare kayaknya saya udah sering kasih lihat ya. Jadi saya mungkin akan coba mulai dari data yang di sini. Which is ini adalah data derivatif dari Dogecoin. Dan seperti biasa saya juga suka ya untuk derivatif data dari Dogecoin karena meskipun memang ini adalah koin memes, tapi kita bisa lihat transaksinya sangat signifikan teman-teman, terutama di derivatif data juga. Di mana dalam 24 jam terakhir ada 17,25 million of dollar yang terlikuidasi di Dogecoin ini, yang mana ini membuktikan lagi, merepresentasikan lagi bahwasannya memang ini adalah koin dengan market cap yang sangat besar yang ditransaksikan juga oleh para pelaku pasar di seluruh dunia atau global mungkin ya. Dan di sini kita bisa lihat yang paling banyak atau majority yang terlikuidasi itu ada di long position sekitar 14 million of dollar teman-teman, dan sisanya di short position ya di sekitaran 3,17 million of dollar gitu. Dan di sisi lain meskipun hal ini yang terjadi, kita bisa lihat volume ini menguat sekitar 73% which is good, tapi open interest-nya memang ada penurunan ya sekitaran 6%. Dan kemudian kalau kita lihat di sebelah sini, nah di sini kita bisa lihat bahwasannya kalau kita lihat ke bawah, memang secara return di Agustus ini ya, Dogecoin ini masih mempertahankan return positifnya sebenarnya, which is masih plus 6% secara average, yang mana ya cukup bagus ya. Di saat mungkin koin-koin lain mungkin ada yang kalian lihat udah pada merah nih returnnya di bulan Agustus ini sebagai akibat ketarik turunnya mungkin ya, karena Bitcoin-nya juga lagi drawdown, and then ya mungkin kita bisa lihat altcoin-altcoin lain mungkin seperti biasa Bitcoin-nya let's say turun berapa persen, altcoin-nya turunnya lebih jauh gitu ya teman-teman. Itu mungkin sangat sering kita lihat, dan ternyata Dogecoin by fakta ini di bulan Agustus masih cukup positif returnnya di angka plus 6%-an, dan hal tersebut menyebabkan secara rata-rata atau average returnnya di kuartal 3 ini juga masih cukup positif di angka sekitaran 34,6%. Tapi gimana menurut kalian ya, mengingat kalau kita lihat by historical, memang Dogecoin 4 kuartal 3 sebelumnya atau 4 kali kuartal 3 sebelumnya, jadi kuartal 3 di tahun 2021 sampai kuartal 3 di tahun 2024 itu semuanya merah. Nih kalian bisa lihat secara historical. Dan gimana menurut kalian? Apakah Dogecoin ini bakalan closing di kuartal 3 ini dengan return yang cukup positif, which is mematahkan ya, bisa kita katakan mungkin kalau bahasa gamenya lose streak sebelumnya nih karena minus semua ya, dan dia akan mematahkan hal tersebut di kuartal 3 kali ini, atau justru menurut kalian kayaknya di kuartal 3 tahun 2025 ini bakalan lanjut deh Bang, bakalan lanjut minus gitu ya? Boleh kasih komentar kalian, kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah, siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga. Dan buat temen-temen nih yang holder Dogecoin, boleh dong komen di kolom komentar di bawah buat kalian yang berkenan, gimana nih kondisi dari portofolio kalian? Apakah kalian masih hijau teman-teman? Masih hijau nih Bang, masih aman, beli dari bawah dan lain-lain, mungkin kayak gitu ya. Tapi ada juga mungkin dari teman-teman yang lagi drawdown nih Bang, ya apapun itu buat teman-teman yang berkenan mungkin boleh komen di kolom komentar di bawah, dan saya juga penasaran nih gimana kondisi dari portofolio kalian. Dan ya perlu diingat tentu video ini sama sekali tidak mengandung ajakan jual beli sama sekali, bukan merupakan financial advice juga, dan ini pure opini saya pribadi. Dan juga jangan lupa yang mau request boleh request langsung aja di kolom komentar di bawah untuk topik maupun koin dan aset tertentu. Nanti yang paling banyak requestannya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.